Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyambut baik keputusan pemerintah yang memperpanjang pelaksanaan PPKM di Provinsi Lampung hingga 9 Agustus 2021. Hal ini mengingat penularan COVID-19 di Provinsi Lampung kian mencemaskan saat memasuki bulan Agustus. Dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung, 13 kabupaten kota diantaranya malah masuk ke zona merah COVID-19. 2 kabupaten sisanya berada di zona oranye. Dan tidak ada satupun kabupaten kota yang berstatus zona kuning atau hijau. Gubernur Lampung meminta kepada masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh selama pelaksanaan PPKM. Jadi PPKM itu kan melihat situasi dan kondisi. Jadi jangan diartikan macam-macam ya, tapi di dalam penerapannya itu cenderung ke lebih sempurna. Nah, oleh karena itu sambil mencari langkah-langkah yang lebih efektif, lebih objektif, maka perpanjangan itu dilakukan. Tapi di sisi lain ada provinsi yang memang masih belum menerapkan dengan baik. Penanganan COVID-19 di Lampung terkendala oleh terbatasnya kuota vaksin dari pemerintah pusat. Dari jumlah kebutuhan total sebanyak 14 juta dosis vaksin COVID-19, Provinsi Lampung baru menerima kurang dari 2 juta dosis. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pelonggaran pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Bandar Lampung disambut baik para pedagang makanan. Mereka mengaku lebih lega karena konsumen sudah diperbolehkan makan di tempat meski jumlahnya masih dibatasi maksimal 25% dari jumlah tempat duduk yang tersedia. Salah satunya Syahrul Gunawan, pemilik rumah makan di Jalan Hasanuddin, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sejak diperbolehkannya konsumen makan di tempat, jumlah konsumennya mulai kembali ramai. Karena umumnya konsumen yang datang ke rumah makannya merupakan pegawai kantor swasta yang enggan membeli nasi bungkus. Ketat. Sejauh ini pihak rumah makan pernah meminta surat vaksin dari pelanggan atau seperti apa? Belum pernah. Nah, kalau ada penanggalan yang datang seperti apa? Kita suruh cuci tangan sebelum masuk ya. Jaga jarak juga itu. Oh, begitu. Selama masih PPKM ini. Kita buka mulai pukul berapa, Mas? Kalau di sini sendiri buka kita pukul 10 Pagi. Sampai jam? Sampai jam 8 malam. Selain pelonggaran bagi pengusaha rumah makan, penyekatan jalan protokol di dalam kota Bandar Lampung juga sudah dibuka, yakni di Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, dan Jalan Jenderal Sudirman. Ketiga jalan itu merupakan jalur perekonomian utama di dalam kota Bandar Lampung yang di dalamnya terdapat mal, swalayan, pusat grosir Pasar Tengah, dan Pasar Bambu Kuning. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim dari Kejaksaan Negeri Menggala Tulang Bawang pada Rabu siang melakukan inspeksi obat-obatan dan tabung oksigen ke sejumlah tempat, antara lain Dinas Kesehatan, rumah sakit hingga apotek. Tapi ini AC-nya kuat ya, Pak? Iya. Kuat. Paracetamol. Lokasi pertama yang didatangi adalah gudang obat-obatan di Dinas Kesehatan Tulang Bawang. Tim memeriksa ketersediaan sejumlah obat khusus COVID-19 seperti Favipiravir, vitamin, antivirus lain, hingga antibiotik yang kini mulai langka di pasaran. Setelah itu tim memeriksa stok tabung oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan obat-obatan di sejumlah apotek. Hasilnya ada beberapa jenis obat dan oksigen yang stoknya sudah sangat menipis. Alhamdulillah untuk di gudang obat Dinas Kesehatan dan di instalasi farmasi RSUD Tulang Bawang
keadaan obat dalam kondisi lengkap. Artinya bisa melayani seluruh masyarakat yang butuh pelayanan. Kemudian untuk di apotek-apotek yang kita ambil sampel tadi, 3 apotek, memang mereka kesulitan untuk melakukan pemesanan terhadap obat-obatan terkait COVID karena memang diutamakan pemesanan untuk rumah sakit dan dinas kesehatan, seperti itu. Pihak Kejari mengaku akan menindak tegas oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pandemi untuk keuntungan pribadi, seperti menaikkan harga obat atau menimbun oksigen. Namun sejauh ini belum ada pelakunya yang ditangkap dan diberikan sanksi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Diinfusin gitu ya? Pihak Bulog Tulang Bawang mempercepat proses penyaluran bantuan sosial beras sesuai instruksi dari Kementerian Sosial. Rabu siang, penyaluran bantuan yang telah berjalan 2 pekan telah mencapai lebih dari 50%. Iya. 15 dua depan. Total bantuan lebih dari 72.000 ton beras yang akan dibagikan kepada warga penerimanya di 3 kabupaten naungan Bulog Tulang Bawang Barat, yakni Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut pihak Bulog Tulang Bawang Barat, stok beras untuk bantuan sudah dipastikan cukup. Sementara untuk cadangan beras bagi masyarakat di 3 kabupaten wilayahnya juga masih aman sampai 3 bulan ke depan. Total KPM yang kita salurkan 70.482 KPM dengan tonase 704.820 kg. Kalau untuk stok yang kita kuasai di wilayah Kecamatan Manggala saat ini lebih kurang 4.000 ton. Itu cukup untuk sampai akhir tahun. Pihak Bulog Tulang Bawang Barat menjamin beras bantuan untuk warga terdampak PPKM adalah kualitas baik. Beras didapat dari hasil serapan atau membeli gabah para petani lokal dan sebagian dari Sumatera Selatan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.